Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang itu, di bawah terik matahari yang menyengat, lalu lintas di perempatan Jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur, mulai padat. Klakson bersahutan, udara penuh asap kendaraan. Sebuah mobil patroli polisi parkir melintang di tengah jalan, menghentikan arus lalu lintas tanpa alasan yang jelas. Dua polisi berbadan besar turun dengan gaya arogan. Mereka menunjuk-nunjuk ke sebuah sepeda motor yang dikendarai seorang gadis muda berjaket hitam dan helm full face. Gadis itu tampak tenang, tidak melawan. Namun ekspresi wajahnya tak bisa dibaca. Apa ini, Neng? Gak lihat rambu-rambu? Hardik salah satu oknum polisi dengan suara keras. Warga yang sedang menunggu lampu hijau mulai memperhatikan. Beberapa sopir ojol bahkan mulai merekam dari jauh. Gadis itu tetap diam. Turun sekarang juga. Kita periksa STNK-MU. Bentak polisi satunya, sambil merampas kunci motor si gadis. Ia coba membuka helm si gadis dengan kasar, tapi tiba-tiba tangan si polisi ditepis dengan gerakan cepat. Sontak polisi itu mundur selangkah. Kaget, "Jangan sentuh saya tanpa izin," ucap gadis itu pelan, tapi suaranya dingin dan tegas. Mereka tertawa sinis. "Wih, galak juga kamu, Neng. Mau coba main keras sama polisi?" Warga mulai berkumpul. Beberapa sudah siaga live di TikTok dan Instagram. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Dalam hitungan detik, tubuh si gadis berputar cepat, menangkis tangan kasar si polisi dengan teknik bela diri yang jelas bukan main-main. Satu hentakan lutut ke perut membuat salah satu oknum terkapar memegangi perutnya. Yang satunya coba menarik borgol, tapi belum sempat bergerak, tangan gadis itu sudah memelintir pergelangan tangannya dengan cekatan, dan bruk. Tubuh besar itu ambruk ke aspal. Warga bersorak kecil, tapi masih terkejut. Kamera ponsel semakin banyak diarahkan. "Siapa sebenarnya gadis ini?" tanya seorang pengemudi mobil dari dalam kendaraannya. Gadis itu membetulkan jaketnya, mengambil kembali kunci motornya, lalu menoleh ke warga. "Saya hanya ingin pulang dengan aman." Tapi kalau aparat menyalahgunakan kuasa, mereka harus belajar hormat dulu sebelum minta dihormati. Lalu ia menyalakan motornya dan pergi begitu saja, meninggalkan dua polisi terkapar dan warga yang masih belum bisa percaya dengan apa yang mereka saksikan setelah insiden di perempatan Jalan Ahmad Yani. Video rekaman gadis berjaket hitam itu langsung viral di berbagai platform media sosial. Hashtag gadis petarung dan polisi tumbang mulai trending. Netizen membanjiri kolom komentar dengan berbagai teori, mulai dari atlet bela diri, anggota TNI, hingga mantan intelijen, namun tak ada yang tahu pasti siapa dia. Sementara itu, di sebuah gang sempit di kawasan Cijantung, gadis itu memarkir motornya di depan sebuah rumah kecil berdinding triplek. Ia membuka helm, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka memar. Tapi matanya tajam, penuh perhitungan. Namanya Alia, usia 24 tahun, tinggal bersama bibinya yang sudah renta. Bibi Lilis, yang menyambut di depan pintu, langsung panik melihat keadaan Alia. "Ya Allah, Alia, kamu berkelahi lagi, Nak? Ini kamu kenapa?" Alia hanya tersenyum kecil sambil menyimpan helmnya. "Cuma kesenggol motor, Bi. Gak apa-apa." Bibi Lilis menghela napas panjang. Ia tahu Alia menyembunyikan sesuatu. Sejak kecil, Alia memang berbeda. Pendiam, sulit didekati, dan sejak umur 14 sudah dilatih bela diri secara misterius oleh seorang pria tua yang menghilang begitu saja saat Alia berusia 18. Pria itu hanya dikenal dengan nama Paraga, dan satu hal yang diingat Bibi Lilis, dia bukan orang sembarangan. Di sisi lain kota, di kantor kepolisian sektor Jatinegara, dua polisi yang sempat dihajar oleh Alia sedang dirawat ringan.
Mereka berusaha menyembunyikan insiden itu dari atasannya, takut karir mereka hancur, namun semuanya tak bisa ditutupi. Kapolsek, AKP Denny Ramdhani, marah besar ketika melihat video itu. Kalian dipermalukan di depan umum oleh seorang gadis. Sambil menatap layar komputer dengan rekaman ulang insiden, AKP Denny mengulang video itu berkali-kali. Gerakan gadis itu tidak biasa. Cari tahu siapa dia. Kalau dia anggota kelompok tertentu, kita harus tahu sekarang. Yang tidak diketahui AKP Denny adalah Alia pernah punya masa lalu kelam dengan institusi mereka, masa lalu yang membuatnya menghilang selama 5 tahun dan kini, ia kembali sedikit demi sedikit siapa sebenarnya Alia, dan mengapa ia menyimpan dendam terhadap sejumlah oknum polisi. Jika kamu mau lanjut, aku siap tulis sekarang. Malam hari, Jakarta hujan deras. Jalanan licin, dan suara petir bersahutan di kejauhan. Di dalam kamar sempitnya, Alia duduk menatap jendela, menatap air hujan yang menetes dari atap rumah reot. Di tangannya, ia memegang sebuah foto lama yang sudah hampir pudar warnanya. Dalam foto itu, tampak seorang gadis remaja, dirinya sendiri, berdiri di antara dua sosok lelaki. Satu pria tua dengan janggut putih, Pak Raga, dan satunya lagi seorang pria berseragam polisi, ayahnya. Ayah, bisik Alia pelan, suaranya gemetar. Maaf, aku belum bisa menepati janji. 5 tahun lalu, hidup Alia berubah dalam semalam. Ayahnya, seorang polisi jujur dan disegani, Kompol Hendra Putra, dijebak oleh rekan-rekannya sendiri. Mereka memalsukan bukti, menjadikannya kambing hitam dalam kasus narkoba besar. Ayah Alia ditangkap, diadili secara tidak adil, dan akhirnya tewas dalam tahanan hanya 2 minggu kemudian. Versi resmi menyatakan ia bunuh diri. Tapi Alia tahu lebih dari siapapun. Itu bohong. Alia berusaha mencari keadilan, namun semua laporan dan bukti ditolak. Ia bahkan diancam agar diam. Hidupnya mulai diburu. Hingga suatu malam, Pak Raga, sahabat ayahnya, menemukannya dan membawanya pergi ke tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Daerah latihan tersembunyi di lereng Gunung Gede. Di sana, selama bertahun-tahun, Alia dilatih bukan hanya bertarung, tapi juga bagaimana memahami kekuatan sistem, melawan tanpa emosi, dan menyusun strategi. Jangan cari balas dendam, Alia, kata Pak Raga dulu, tapi cari kebenaran. Dan bersihkan nama ayahmu. Kini, setelah Pak Raga wafat setahun lalu, Alia kembali ke Jakarta. Tapi ia bukan gadis remaja polos seperti dulu. Ia adalah bayangan dari sistem yang membunuh ayahnya. Dan satu demi satu, ia akan mengungkap semua oknum yang terlibat. Dan yang pertama sudah ia beri peringatan, 2 oknum arogan di perempatan jalan itu. Namun peringatan itu justru membuat atasan mereka mulai mencium keberadaannya. Di bagian selanjutnya, Alia mulai diburu. Tapi bukan oleh polisi biasa, melainkan oleh tim rahasia yang tak segan menghilangkan orang tanpa jejak. Siap lanjut? Tanda ibu jari ke atas berkulit cerah sedang berikut bagian 4 dari cerita panjang ini. Bagian 4, tim pemburu bayangan keesokan harinya. Langit Jakarta masih mendung. Di lantai 3 sebuah gedung tanpa papan nama di kawasan Tebet, sekelompok pria berpakaian sipil duduk melingkar menghadap layar besar. Di layar, tertera cuplikan video viral. Seorang gadis menghajar 2 polisi dengan gerakan bela diri luar biasa. Salah satu pria itu, berjas hitam, berkepala botak, bertato kecil di lehernya, berdiri, namanya Komandan Arwan, mantan anggota satuan khusus yang kini bekerja untuk unit rahasia di bawah kendali oknum pejabat tinggi kepolisian. Tugas mereka, menghilangkan ancaman diam-diam, tanpa prosedur hukum. Siapapun gadis ini, kata Arwan pelan tapi tajam, dia bukan orang biasa. Gerakannya bersih, presisi. Saya yakin dia dilatih.
Perintahnya jelas, lanjutnya. Cari. Lacak. Tangkap hidup-hidup. Kalau melawan, hapus tanpa jejak. Timnya terdiri dari 4 orang terbaik, mantan sniper, ahli pelacak digital, dan 2 petarung jarak dekat. Mereka bergerak dalam hitungan jam, sementara itu, Alia mulai sadar bahwa keberadaannya tidak lagi aman. Ia menyadari sebuah motor asing terparkir 2 malam berturut-turut di ujung gang rumahnya. Ia tak menegur, hanya memperhatikan. Malam itu, ia mengemasi barang-barangnya. Beberapa lembar dokumen salinan kasus ayahnya, 1 unit HP tanpa SIM card, senter kecil, dan senjata kecil yang ia rakit sendiri. Senjata setrum yang bisa melumpuhkan lawan dalam 3 detik. Permainan dimulai, bisiknya sambil menatap cermin. Wajahnya tegas, rambutnya ia ikat ke belakang. Tak ada lagi keraguan, Alia meninggalkan rumah sebelum subuh, mencium kening bibi Lilis yang masih tertidur di kasur lusuh. Sementara itu, di dalam mobil SUV gelap yang parkir tak jauh dari rumah itu, 2 anggota tim Arwan mulai mengikuti motor Alia dari kejauhan. Mereka tak tahu bahwa target mereka sudah lebih siap dari yang mereka duga. Dan beberapa kilometer dari situ, Komandan Arwan menerima pesan suara dari seseorang yang wajahnya tak muncul di layar. Pastikan gadis itu tidak bicara ke siapapun, sebelum kita tahu apa saja yang dia tahu tentang kasus Kompol Hendra. Di bagian selanjutnya, Alia akan memancing tim pemburunya masuk ke perangkap. Dan untuk pertama kalinya, 1 anggota tim Arwan akan tumbang. Siap lanjut?